Namo saya Andi Budaya, Namo Budaya. Saya Junita, NPM 2041122 dari kelas 1 BUMN. Di video hari ini, saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai dua video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan Papa Cornelis Wawor, dan kaitkan antara karma dan kelahiran kembali. Karma yang melahirkan adalah karma pertama. Kita terlahir dari orang tua tertentu, bisa karena cinta dan bisa karena benci. Karena karma ini menarik mereka yang cinta dan sekaligus juga dengan benci. Cinta dan benci saling mencari. Cinta adalah mencari untuk mendekat, sedangkan benci dicari untuk menjauhi. Tetapi dalam teknik karma ini, cinta dan benci akhirnya selalu mencari dan selalu mendekatkan. Karma yang melahirkan mengikuti dengan karma yang mendukung. Contohnya, seperti terlahir di keluarga yang bagus dan terlahir di keluarga kurang bagus dengan penampilan yang tidak menarik. Ini disebut dengan karma. Tetapi, selain ada karma yang melahirkan, ada karma yang mendukung, dan ada juga karma yang mengurangi. Misalnya, kita lahir di keluarga yang bagus, penampilan bagus, pengetahuan dharmanya bagus, tetapi ada karma yang mengurangi, dan itu adalah perilakunya yang buruk. Contohnya, seperti ketika kita membeli sesuatu, tetapi kita berbohong untuk mendapatkan harga yang lebih sedikit, maka harta kita bisa hilang lebih banyak dibandingkan harga yang tadi kita korupsi. Dan ada satu lagi, misalnya orang ini lahir di keluarga tidak mampu dengan rumah yang buruk, tetapi orangnya mengerti dharma, baik, dan suka menolong. Dapat berubah karmanya yang disebabkan oleh perbuatan baik orang ini. Misalnya, orang yang ditolong merasa berhutang budi kepadanya, sehingga ingin membantunya dengan memberikan rumah kepadanya. Dan itulah artinya karma sudah berubah dari kondisi hidupnya yang buruk menjadi lebih baik. Dan satu lagi adalah menghindari kejahatan melalui ucapan. Dan perbuatan itu lebih mudah dibandingkan menghindari kejahatan melalui pikiran. Di Dhammapada, pikiran pelopor segalanya. Semua yang kita lakukan dan ucapkan berasal dari pikiran kita. Sebab itu, kita harus selalu mengembangkan pikiran positif dengan cara mengisi pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik, seperti semoga semua makhluk hidup berbahagia dan lain sebagainya. Dalam agama Buddha, suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena action saja, tetapi disertai dengan niat atau kehendak melakukannya. Adapun yang tidak ada niat atau tanpa sengaja, maka tidak diklasifikasikan sebagai karma. Dan yang kedua adalah karma yang dibuat melalui ucapan, salah satunya seperti berbohong. Dan yang ketiga adalah pikiran. Karma ada berat dan ringan. Ada karma berat negatif yang disebut garuka karma, yaitu seseorang yang membunuh orang tuanya, membunuh arahat, atau melukai sang Buddha. Melakukan dari salah satu perbuatan tersebut, maka sudah pasti akan mengalami kelahiran kembali di alam neraka Avijji. Yang kedua, ada karma kebiasaan, artinya kebiasaan sering melakukan hal-hal buruk atau baik. Yang ketiga, ada karma yang kita buat menjelang meninggal, pada umumnya berada di pikiran. Maksudnya adalah hal apa yang kita pikirkan menjelang pada saat kematian kita, maka hal tersebutlah juga akan memengaruhi kelahiran kembali kita nantinya. Setiap karma akan matang pada waktunya. Artinya, setiap perbuatan yang baik atau buruk, jika tidak mengalami efeknya pada kehidupan ini, maka bisa juga mengalami efeknya pada kehidupan yang akan datang. Sekian rangkuman yang dapat saya jelaskan. Namo saya Andi Budaya, Namo Budaya.